Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra Kristina, Kepala Biro Pendidikan Himaksi 2025. Hmm. Dan saya Deva Renadi Wiguna selaku Ketua Divisi Potensi Mahasiswa Biro Pendidikan Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2025. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang kita akan membuat ekspres buat UAS Ganjil semester 5, which is ini adalah ekspres terakhir kita Hmm. sebagai Himaksi 2025. Yes. Jadi kita bakalan membahas soal ekspres, kita bakal ngebahas soal dari Pak Iryadi. Jadi buat yang dari kelas Pak Didit ataupun kelas Pak Iryadi selamat menyaksikan. Semoga, jawabannya juga bisa jadi, acuan kalian buat latihan selama UAS nanti. Oke, silakan disaksikan. Oke, jadi di soal yang pertama kita akan membahas mengenai akuntansi kantor pusat dan cabang. Jadi materi akuntansi ini sebenarnya cukup simpel. Kurang lebih konsepnya mirip seperti akuntansi induk dan anak, perusahaan induk dan anak, cuman ada beberapa perbedaan. Nah, jadi kalau misalnya ini mau ngejelasin sedikit aja. Jadi kalau misalnya di akuntansi induk dan anak itu kan dia perusahaan induk dan perusahaan anak itu adalah dua badan hukum yang berbeda. Jadi si induknya itu berbadan hukum sendiri dan si anaknya itu berbadan hukum sendiri. Nah, konsep konsolidasi laporan keuangannya pun itu juga berbeda dengan akuntansi kantor pusat dan cabang ini. Jadi kalau misalnya induk dan anak itu adalah si badan hukum induk ini dia bikin laporan keuangan sendiri, si anak pun si badan hukum yang berbeda ini dia membuat laporan keuangan sendiri. Baru setelah dua-duanya bikin laporan keuangan baru dikonsolidasi. Nah, beda kalau misalnya sama yang pusat dan cabang. Nah, kalau pusat dan cabang ini dia merupakan satu kesatuan, satu badan hukum. Jadi si pusatnya ini karena dia emang pengen menyebarkan bisnisnya, melebarkan promosi atau sebagainya, kegiatan operasional diluaskan gitu, maka dia membuat kantor cabang. Nah, ini tuh merupakan satu kesatuan badan hukum, tidak terpisah. Nah, laporan keuangan gimana? Jadi laporan keuangan mereka itu cukup satu. Jadi pusat itu cukup bikin satu dan cabang itu dia nggak bikin laporan keuangan. Jadi gini, si kantor pusatnya itu dia cukup mencatat sampai neraca saldo, kemudian cabangnya itu baru dibuat juga neraca saldonya, kemudian baru digabung jadi satu laporan keuangan. Bukan dikonsolidasi. Kan kalau konsolidasi itu dua laporan keuangan jadi satu. Nah, kalau ini memang dibuatnya cuma satu doang. Jadi sebelum bikin laporan keuangan itu tuh udah disatuin dulu. Nah, kayak gitu. Jadi di akuntansi kantor pusat cabang juga ada namanya akun timbal balik ya atau akun resiprokal ya itu nanti bakal ditutup akun yang ada di cabangnya karena kan nanti bakal disatuin sama yang pusat si neraca saldonya seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke Excelnya. Oke, langsung ke soal aja. KP Start, Kantor Pusat Start Jakarta Limited mentransfer uang tunai ke kantor cabang Start Bogor sebesar $9.000. Nah, ini gampang aja berarti kan si kantor pusat startnya ini, si kantor pusatnya ini dia mengasih uang ke kantor cabang. Berarti kan kas dia ada yang mengurang. Kemudian tadi ada akun timbal balik atau akun resiprokal. Nah, akun resiprokalnya namanya adalah investment in cabang atau investment in start branch. Nah, ini kalau kita lihat pertama karena dia berinvestasi pada kantor cabangnya, udah jelas berarti yang di debit adalah investment in start branch. Kemudian tadi dia memberikan uang tunai ke kantor cabangnya, berarti dia mengurangi kasnya. Nah, nilainya berapa? 9.000. Ya, $9.000. Kemudian di kantor cabangnya itu adalah kebalikannya. Dia berarti kan kas, dia menerima kas dari kantor pusat. Kemudian yang dikredit apa? Nah, ini adalah akun timbal balik atau akun resiprokal juga. Namanya adalah home office. Kayak gitu. Jadi untuk akun resiprokalnya cuma ada dua, investment in start brand sama home office. Itu doang yang menjadi perbedaan. Kemudian kita lihat lagi
Selanjutnya kita lihat yang nomor 2. Kantor cabang Start Bogor menerima barang dagangan dari kantor pusat Start Jakarta sebesar $170.000 at cost. Nah, berarti dia menerima persediaan barang dagang. Nah, berarti kalau misal bagaimana pencatatannya di kantor pusat? Pertama, dia ngasih persediaan barang dagang ke kantor cabang. Berarti itu dia berinvestasi pada kantor cabang. Oke, di debit, investment in Start Branch. Kemudian tadi dia ngasih apa? Dia ngasih persediaan barang dagangnya, inventories, senilai 170.000 at cost. Kemudian kantor cabangnya itu kebalikannya. Berarti dia menerima inventories, kemudian akun resiprokalnya adalah home office. Kayak gitu. Kemudian lihat di nomor 3, kantor cabang Start Bogor itu membeli peralatan sebesar $3.000 yang dibebankan ke kantor pusat Start Jakarta. Nah, ini akunnya adalah equipment Start Branch dan investment in Start Branch. Jadi kenapa ini di sini yang beli, sorry, kenapa di sini equipmentnya itu dicatat di kantor pusat? Karena gini, walaupun si kantor cabang ini dia membeli peralatan yang dibebankan ke kantor pusat, jadi tuh si peralatannya itu tuh punyanya kantor pusat, dibeli sama kantor pusat, tapi dia tuh digunakannya sama kantor cabang. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi kenapa equipmentnya kenapa bukan di kantor cabang? Karena tadi, jadi si kantor pusatnya yang membeli, baru nanti akan digunakan ke kantor cabang, kayak gitu. Jadi si kantor cabang ini dia tidak mencatat sendiri. Nah, kayak gitu. Teknisnya kayak gitu. Nah, jadi kemudian kenapa akun kreditnya investment in start branch? Nah, ini sebenarnya cuma kayak tukeran dong sih. Kalau misalnya dilihat dari yang nomor satu nih, dia ngasih kas, terus kemudian berarti debitnya investment, dia ngasih inventories, berarti debitnya investment. Nah, di sini juga dia membeli equipment demi si kantor cabang, maka nilai investasinya berkurang karena kan nilai investasi ini udah berupa peralatan nih sekarang nih, ya kan? Tadi kan cash inventories. Nah, yang tadi akun investment ini dia berkurang. Dia udah diganti sama equipment yang dipakai sama kantor cabang kayak gitu. Nah, kemudian di kantor cabangnya, di debitnya itu adalah home office pada cash. Pada cash. Ini belum. Tadi. Pada cash. Senilai berapa? Senilai 3.000. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 4. Penjualan persediaan secara kredit kantor cabang Start Bogor 220.000, harga pokoknya 120.000. Berarti ini kan catatnya di kantor cabang aja, karena kan ini transaksinya di kantor cabang doang kan. Kemudian kan si kantor cabangnya juga udah punya inventory sendiri gitu. Jadi langsung aja mencatat sih penjualannya. Kredit dia 220.000 berarti account receivable pada cash 220.000. Hmm. Nah, terus COGS pada inventoriesnya 120.000. 120.000. Kemudian di kantor pusatnya ini tidak ada catatan. Oke, lanjut. Kemudian hasil penerimaan tagihan piutang pelanggan kantor cabang Start Bogor sebesar 200.000. Berarti ini cash pada receivable sebanyak 200.000. Kemudian lihat lagi. Pengeluaran biaya operasional kantor cabang Start Bogor. Oke, berarti ini pembebanannya di kantor cabang ya, karena nggak ada keterangan lagi. Berarti yang mencatat adalah kantor cabang. Ini kantor pusatnya tidak ada. Kemudian berarti ini operating expense pada cash ya. Dia ya biaya operasional operating expense pada cash sebesar berapa tadi? 66.000. Kemudian, kantor cabang Start Bogor mengirim uang tunai ke kantor pusat Start Jakarta sebesar 150.000. Berarti si kantor pusatnya berarti dia menerima kas, kemudian nilai investasinya berkurang. Investment in Start Branch, nilainya tadi berapa? 150.000. Berarti di sini di kantor cabangnya itu kebalikan, berarti dia yang ngirim kas kan. Berarti di sini debitnya akun resiprokalnya, home office pada cash. Karena di sini posisinya kantor cabang yang ngirim duitnya. Nilainya, nah, pengeluaran biaya operasional kantor pusat Start Jakarta yang dibebankan ke kantor cabang Start Bogor.
dibebankan ke kantor cabang Sat Bogor sebesar $4.000. Oke, berarti di sini yang mencatat, yang membebankan itu adalah si kantor cabang. Berarti yang mendebit operating expense itu adalah si kantor cabangnya. Nah, kreditnya apa? Ini pada akun resiprokal. Resiprokal. Kemudian yang di kantor pusat ini kebalikan aja berarti setelah dibebankan berarti di kantor pusatnya operating expense-nya adalah di kredit. Kemudian di sini akun resiprokalnya di debit, yaitu investment in stat branch. Oke, tadi senilai $4.000. Nah, ini adalah jurnal transaksi untuk pembukuan kantor pusat dan kantor cabangnya. Kemudian lanjut, buat jurnal penutupan kantor cabang Sat Bogor dan jurnal penyelesaian atas laba rugi di pembukuan kantor pusat Star Jakarta. Nah, ini buatnya sama kayak bikin jurnal penutupan biasa aja. Berarti kan yang akun-akun beban kan debit, berarti di kredit. Kemudian akun-akun pendapatan yang tadi kredit dibalik jadi ada di debit. Kemudian selisihnya itu masuk ke income summary, itisar barugi untuk penentuan laba atau ruginya. Tadi kan di sini untuk akun-akun pendapatan, sales doang kan. Sales ini berarti kita taruh di debit. Oh ya, di kantor pusat nggak ada ya, dia kan nggak ada keterangan transaksi lagi. Kita fokus ke kantor cabang aja. Sales. Kemudian tadi pembebanannya apa aja di sini ada operating expense sama COGS nih, akun-akun beban kan. Ini beban eh, beban penjualan, sorry, sorry, harga pokok penjualannya di sini debit. Kemudian tadi bebannya sama operating expense-nya debit. Berarti di sini dimasukin di kredit. Kan ini jurnal penutupan. Jadi kita balik. Nominalnya mengikuti aja yang tadi nih. Ya, oke. Ini operating expense-nya 70.000 dari yang 4.000 sama yang di sini 66.000. Jadi 70.000. Nah, ini kan selisih yang di debitnya 220.000, COGS 220.000, operating expense 70.000. Nah, selisihnya ini adalah income summary gitu. Itisar laba rugi. Berarti di sini dia mengalami keuntungan sebesar, wih, salah, sebesar 30.000. Nah, kemudian income summary ini kan udah di akun-akun pendapatan, akun bebannya kan udah ditutup nih, udah dibalik. Kemudian timbullah akun laba ini, income summary. Nah, kan cuma tadi laporan keuangannya cuma satu. Jadi gak mungkin nih kalau misalnya si kantor cabang stat ini nanti membukukan labanya sendiri. Nah, otomatis income summary yang di sini atau intisal laba ruginya, pendapatannya itu akan ditransfer ke kantor pusatnya yang di Jakarta. Nah, berarti ini income summary yang tadi di kredit, kita balik lagi di debit. Nah, kemudian timbul lagi di sini akun resiprokalnya itu home office. Kayak gitu. Nah, buat yang di kantor pusat Jakartanya, itu juga sama berarti. Dia menambahkan investment in start branch-nya, karena kan dia pendapatan itu menambah modal, ya. Menambah investasi. Jadi sini makanya investment start branch-nya di debit. Kemudian kreditnya adalah income from branch, yaitu pendapatan dari si kantor cabangnya, kayak gitu. Nilainya sama. Nah, sebenarnya itu doang buat jurnal-jurnal transaksinya. Kalian cukup ngapalin aja logikanya, debit kreditnya. Sisanya mungkin gampang lah ya buat ngapalin ininya, logikanya. Tuh kayak gini. Terus kemudian terakhir nih, kan ditanya tentukan saldo investment in branch dan home office per 31 Desember 2025. Nah, di sini kalian cuma ngerangkum doang nih si perputaran saldo investmentnya. Ini kan kayak di sini ada nomor satu nih investment in start branch. Dia akan memberikan uang tunai. Berarti sini tulis pengiriman cash ke kantor cabang, dia debit. Kemudian ada pengiriman cash dari kantor pusat, dia kredit, ya kan. Terus lihat lagi nih di sini, menerima barang, berarti inventories dari kantor pusat ke kantor cabang. Ini kantor cabang menerima. Berarti sih kantor cabangnya sini kredit, kemudian sini pengiriman barang dagang
ke kantor cabangnya di sini debit. Yang dicatat ini ya investment ini ya. Kalau di kantor cabang itu home office-nya. Kemudian di sini ada lagi di kredit kan investmentnya dia pembelian peralatan di bawahnya ke pusat. Kemudian di sini ada lagi nih nomor 7 apa? Mengirim uang tunai dari kantor cabang ke pusat. Berarti pusat menerima dari cabang. Nih, penerimaan cash ke kantor dari penerimaan cash dari ini dari kantor cabang saat Bogor itu sebesar 150.000. Kemudian lagi nih ada di mana lagi ini yang nomor 8 nih pembebanan beban operasional dilakukan untuk cabang 4.000. Itu di sini ya pengakuan labanya itu dari income from bench. Nah ini itu 30.000. Nanti udah saldonya tinggal aja nih 9.000 tambah debit kurang kredit tambah debit. Nah ini hasilnya 60.000. Itu sama juga kayak yang di kantor cabangnya. Kita lihat home office dan terima cash kan. Terus di sini ada persediaan. Terus di sini dia ngirim duit nih home office pada cash. Untuk penerimaan cash dari kantor pusat, penerimaan barang dagang, kemudian pembelian peralatan yang dibebankan ke pusat, terus transfer cash, terus nanti kan ada operating juga. Yang ini yang home office ya, bukan yang ini. Yang ini beban operasional dan urusan dari pusat tuh sebesar $40. Sama nih laba usahanya ini income summary kan udah ketahuan nih selisihnya labanya berapa 30.000. Berarti laba usahanya adalah 30.000. Nah kalau di sini berarti kan eh, saldo normal si home office kan kredit, berarti kredit tambah kredit kurang debit tambah kredit kayak gitu. Hasil akhirnya ini harus sama sebesar 60.000 kayak gitu. Nah, mungkin untuk nomor satu kayak gitu aja. Paling lebih dihafalin aja logika-logika sih ini ya. Cara ngedebit kreditnya aja kayak gitu. Ini juga kalau ini mah gampang lah jurnal penutupan. Ini juga tinggal kalian pindah-pindahin aja kayak gitu. Jadi untuk nomor satu sekian. Hai guys, jadi selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Kenapa kita pelajarin dulu soalnya tentang akuntansi pelaporan segmen. Express Corporation memiliki 5 segmen operasi, yaitu segmen makanan atau food, packaging, komersial, health, chemical. Ringkasan pendapatan, laba rugi, serta total aset per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel. Yang pertama tuh ada revenue-nya untuk sales to unaffiliated atau penjualan untuk perusahaan yang tidak terafiliasi. Bisa dilihat datanya untuk food, packaging, commercial, health, dan chemicals. Selanjutnya sales intersegment atau sales dengan perusahaan yang terafiliasi. Itu datanya sebagai berikut. Dan total revenue-nya 1.050.000, 800.000, 250.000, 690.000, dan 110.000. Kemudian untuk profit, untuk segmen profit or loss, di sini ada food itu profit, packaging itu profit, komersial itu loss, health itu profit, dan chemical itu loss. Kemudian untuk total asetnya datanya sebagai berikut. Nah, berdasarkan data di atas, nilai consolidated revenue atau sales to unaffiliated yaitu sebesar $2.500.000. Berarti itu nilai konsolidasi pendapatan atau total dari penjualan untuk perusahaan yang tidak terafiliasi sebesar $2.500.000. Nah, yang diminta dari soal ini yang pertama adalah buat perhitungan uji materialitas. Uji materialitas itu batasnya 10% berdasarkan yang pertama dari total revenue, kemudian dari laba, dan dari total aset. Kemudian lakukan uji komprehensifnya dengan total consolidated revenue yaitu $2.500.000. Buat kesimpulan, segmen operasi yang harus diungkapkan atau disclosure pada laporan keuangan Express Corporation per 31 Desember 2025. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan atau jawaban dari soalnya. Nah, yang pertama kan tadi yang A2 kita diminta untuk melakukan uji 10% dari 3 hal, yaitu dari pendapatannya, dari uji profit or loss, sama dari uji aset. Nah, untuk yang pendapatan itu kita tinggal tabelnya bentuknya kayak gini. Kita masukin aja pertama dari segmennya dulu. Tadi kan ada 5 segmen yang food, packaging, commercial, health, dan chemical. Terus total revenue-nya tuh kita lihat dari keseluruhan yang ada di soal.
Nih, yang ini $1.050.000, $800, $250.000, $690.000, dan $110.000. Jadi kalau yang uji itu kita masukin keseluruhannya. Nah, terus untuk presentasinya itu dari mana? Kan semua total revenue udah kita masukin buat yang food, packaging, komersial, health, dan chemical. Terus dijumlahin hasilnya itu $2.900.000. Baru untuk presentasinya itu kalau yang presentasi food berarti 1.050.000 dibagi 2.900.000 dikali 100 berarti 36%. Terus buat yang packaging berarti 800.000 dibagi 2.900.000 dikali 100 berarti 28%. Terus untuk yang komersial 250.000 dibagi 2.900.000 dolar terus dikali 100 berarti 9%. Lanjut terus yang hold juga gitu, 690.000 dibagi 2.900.000 dikali 100. Terus yang chemical juga 110.000 dibagi 2.900.000 dikali 100. Nah, terus ini kita jumlahin, berarti yang foto 36%, yang packaging 28%, komersial 9%, hold 24%, dan chemical 4%. Jumlah total keseluruhannya 100%. Nah, dari sini kita lihat, kan tadi ujinya itu batasnya 10%. Berarti kalau misalnya dia 36%, berarti dia dimasukkan ke dalam laporan berdasarkan uji pendapatan. Terus, dia 28% berarti sama karena lebih dari 10% berarti dia dimasukkan ke dalam laporan segmen. Terus yang komersial sama yang chemical itu kan di bawah 10%. Berarti dia tuh tidak dilaporkan ke dalam laporan segmen. Berarti di sini kita kasih keterangan no gitu. Kemudian kita lanjut ke uji laba rugi. Di sini tuh berdasarkan soal tadi kan ada kita perhatiin dulu tabel yang ini ya, guys. Jadi ada yang laba, ada juga yang rugi. Nah, yang rugi itu kan ada dua, yang komersial sama yang chemical. Jadi kita pisah dulu nih. Yang laba itu yang food, packaging, dan health. Terus ruginya itu ada di komersial dan chemical. Total labanya $1.050.000, total ruginya $150.000 ditambahin berarti total keseluruhan dari si segmen uji laba ini harus $1.200.000. Terus ya udah kita tinggal masukin aja kayak tadi bikin tabelnya. Masukin dulu nama segmennya, 5 segmen tadi, terus masukin masing-masing total laba dari setiap segmennya. Food 400.000, packaging 350.000, komersial 90.000, health 300.000, dan chemical 60.000. Gitu. Jadi untuk yang ada di sini tuh nggak perlu kita kasih tanda kurung artinya dia rugi atau enggak itu nggak perlu kayak kita bakal ngeliat aja nih dari sisi keseluruhan angka itu tuh, dia bakal masuk ke dalam laporan segmen atau enggak gitu. Nah, terus buat yang food itu kan 400.000. Caranya sama kayak yang tadi kita uji pendapatan, berarti 400.000 itu dibagi sama total keseluruhan yang 1.200.000. Terus dikali 100. Terus yang packaging juga gitu, 350.000 dibagi 1.200.000 dikali 100. Nah, hasil presentasinya yang di sini, food itu 33%, packaging 29%, komersial 8%, health 25%, dan chemical 5%. Karena si uji laba rugi ini juga sama, batasnya itu adalah 10%, berarti untuk food, packaging, dan health itu dimasukkan ke dalam laporan segmen karena berada di atas 10%. Terus buat yang komersial dan chemical itu kan 8% dan 5%. Berarti dia tuh di bawah 10%. Makanya dia dikasih keterangan no. Berarti dia nggak masuk ke dalam laporan segmen nanti yang akan dibuat sama perusahaan ini gitu. Oke, next uji yang ketiga itu kan berdasarkan aset. Berarti tinggal masukin aja dari aset yang ada di soal. Yang ini total asetnya 700.000, 600.000, 150.000, 450.000, dan 100.000. Terus ujinya juga masih sama. Kita totalin dulu keseluruhannya. Nah, total dari asetnya itu 2 juta dolar. Terus berarti kalau yang food 700.000 dibagi 2 juta dikali 100. Caranya masih sama kayak gitu terus sampai ke yang chemical berarti 100.000
dibagi 2 juta dikali 100%. Didapatlah persentase dari kelima segmen itu tuh 35%, 30%, 8%, 23%, dan 5%. Nah, ini juga cara ngeliatnya masih sama kayak yang uji pendapatan dan uji laba. Kalau dia di atas 10%, berarti kita kasih keterangan yes, karena berarti dia masuk ke dalam laporan segmen. Sedangkan kalau misalnya yang chemical dan komersial, itu kan 8% dan 5%, berarti dia tuh nggak masuk ke dalam laporan segmen, dan kita kasih keterangannya tuh no, karena dia di bawah 10%. Gitu. Kalau ditanya 10% itu dari mana, ketentuannya emang 10%. Kemudian, ini ada ringkasan pengujiannya. Berdasarkan uji pendapatan, berarti yang no itu yang nggak dimasukin adalah komersial dan chemical. Berdasarkan uji laba rugi dan uji aset juga sama. Yang nggak dimasukkan ke dalam laporan segmen itu yang dari segmen komersial dan chemical. Nah, barulah kita lanjut ke soal selanjutnya itu tuh buat jawaban yang A tadi nih, yang diminta buat, nguji 10% dari revenue, laba, dan total aset. Kemudian yang B itu kan uji komprehensif. Nah, kalau misalnya uji komprehensif itu tuh batasannya 75%. 75%-nya dari mana? Nah, kita lihat ke pembahasannya. Jadi yang tadi kita masukin itu kan, buat segmen food, packaging, dan health. Totalnya dari, penjualan yang tidak ada hubungan afiliasi. Dari yang ini nih kalau di soal. Sales to unaffiliated yang 800.000 berarti yang ya 800.000, 750.000, dan 650.000. Dari kita masukinnya yang itu ya, 800.000, 750, dan 650. Terus kita totalin, berarti total sales of reportable segments-nya $2.200.000. Terus total pendapatan konsolidasi keseluruhan nih. Ini ada tertera di soal juga, yang ini. Total consolidated revenue yaitu 2.500.000. Itu juga sama kalau kita ngenotalin yang ini, yang 800, 750, terus 200, 650, dan 100 itu totalnya yang $2.500.000. Nah, terus untuk kita lihat reportable segment revenue-nya itu 88%. 88% ini dari mana? Dari 2.200.000 dibagi 2.500.000 dikali 100. Gitu, dan itu lebih dari 75%. Karena dia lebih dari 75%, berarti benar yang dimasukin ke laporan segmen itu tuh cuma 3 segmen, food, packaging, dan health. Tidak perlu menambah segmen lainnya karena udah di atas 75%. 75% itu dari mana? Nah, 75% itu juga dari standar yang udah berlaku. Kalau nggak salah, semua materi ini tuh tercantumnya di PSAK nomor 5. Tuh, PSAK 5 di PPT. Terus kesimpulannya, oleh karena pendapatan non-afiliasi ketiga segmen operasi yang akan dilaporkan secara terpisah itu lebih tinggi dari 75%, berarti nggak perlu nambah segmen lain. Tambahan segmen lain itu diperlukan kalau misalnya persentase ini tuh di bawah dari 75%. Nah, kalau kayak gini, berarti diambilnya yang mana segmennya? Nah, berarti segmen yang diambil itu yang komersial, karena nilainya tuh lebih tinggi daripada yang chemical, dan itu akan membantu lebih banyak kan persentasenya juga, ini 8% gitu dibandingkan sama yang chemical. Kalau misalnya dia dari yang 3 segmen dijumlahin ini tuh masih kurang dari 75%-nya, gitu. Hanya diperlukan jika pendapatan afiliasi segmen operasi yang akan disajikan terpisah kurang dari 75% pendapatan konsolidasi. Nah, cara jawab untuk yang nomor 2 cukup sekian aja. Terima kasih. Oke, jadi sekian pembahasan dari express kita kali ini. Dikit ya, sebenarnya cuma 2 soal, tapi selamat untuk belajar. Semoga nilainya nanti bisa menghasilkan nilai yang terbaik lah buat kalian semua. Kita juga sekalian mau pamit undur diri dari express ini. Karena ini adalah express terakhir kalian. Express terakhir dari kita yang akan kalian saksikan. Jangan kangen buat bertemu dengan kita lagi. Karena kita nggak akan ketemu lagi sih buat ngajar, nggak mau lagi. Tapi semoga apa yang kita kasih selama ini tuh bermanfaat banyak juga buat kalian. Jadi kalian lebih semangat belajar, lebih memahami materinya. Ya balik lagi, ambil baiknya, buang buruknya.
Ya berarti setelah berakhirlah perjalanan 2 tahun ini di anggota Biro Pendidikan ya, udah cukup ekspres-ekspresannya semester depan belajar sendiri.